Pemirsa, gara-gara diduga terhimpit ekonomi, seorang suami di Ciamis, Jawa Barat tega membunuh dan memutilasi istrinya. Pelaku bahkan sempat keliling desa dan menawarkan daging sang istri kepada para tetangga. Pemirsa, inilah video amatir yang sempat direkam oleh warga. Pelaku bernama Tarsum yang merupakan bandar hewan ternak terlihat sedang motong-motong daging yang ternyata adalah jasad istrinya Yanti. Menurut Ketua RT setempat, Yoyo Tarya, pelaku sempat membawa baskom berisi daging keliling desa dan ditawarkan untuk dijual kepada warga. Yoyo yang juga sempat ditawari daging tersebut lari dari lokasi dan melapor ke Polsek Rancah. Yoyo menyatakan 3 hari sebelum kejadian, pelaku mengalami depresi dan sempat mencoba bunuh diri karena usahanya bangkrut. Pelaku juga sempat menitipkan anak keduanya ke RT dan tetangga untuk merantau ke Kalimantan. Pasca kejadian, polisi menangkap Tarsum, suami yang tega membunuh dan memutilasi istrinya di Ciamis, Jawa Barat. Saat diamankan, pelaku sempat melawan petugas dan warga. Penangkapan Tarsum dilakukan polisi dengan bantuan warga di Desa Cisontrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Menurut Kapolres Ciamis, AKBP Akmal, pelaku saat ini sudah ada di Polres Rancah dan akan dipindahkan ke Polres Ciamis. Diketahui aksi Tarsum terjadi pada Jumat pagi. Warga sekitar sempat ketakutan karena pelaku berkeliling desa menawarkan jasad istrinya kepada orang lain. Pemirsa, lalu apa motif suami tega membunuh dan memutilasi istrinya di Ciamis, Jawa Barat? Sudah bergabung bersama kami AKBP Akmal, Kapolres Ciamis. Selamat malam, Pak Akmal. Selamat malam. Iya, dengan Eva di studio, Pak Akmal, olah TKP sudah digelar. Apa hasilnya? Ya betul, jadi tadi pagi saya sendiri yang memimpin olah TKP selesai sekitar pukul 13.00. Adapun yang kami dapatkan bahwa awal mula kejadian kedua suami istri ini dari rumah, kemudian menurut keterangan yang kami dapatkan dari pelaku, mereka cekcok, kemudian si korban ini atau istrinya keluar dari rumah dan dikejar oleh pelaku sampai di tanjakan di depan rumahnya kurang lebih 30 meter. Dan pada saat menanjak itu, si pelaku memukul kepala korban di bagian belakang dengan menggunakan kayu sepanjang kurang lebih 1 meter. Dan itulah yang menyebabkan korban terjatuh dan setelah itu baru dilakukan mutilasi oleh pelaku. Karena cekcok ya Pak, apa sebetulnya yang menjadi pemicu cekcok kemudian menjadi motif pelaku hingga tega memutilasi istrinya? Sepintas hasil interogasi ya, jadi si pelaku ini masih labil, belum bisa kita ambil keterangannya secara utuh. Tapi sempat menyampaikan bahwa salah satunya adalah faktor ekonomi. Ya, jadi penyampainya tadi ke saya langsung, saya interogasi bahwa istrinya terlibat utang dan itu yang membebani membebani pikirannya dan itu cukup mengganggu sampai sering cekcok dengan istrinya. Ya. Pak Akmal, pelaku sempat membawa baskom keliling desa, bahkan menawarkan untuk menjual, mohon maaf, potongan tubuh istrinya. Bagaimana sebetulnya pemeriksaan kondisi kejiwaan pelaku? Ya, jadi memang betul, kurang lebih seminggu terakhir, keluarga dan bahkan korban menghubungi petugas Puskesmas Kecamatan Ranca untuk melakukan pemeriksaan. Dan itu sudah dilakukan visit ke rumah korban dan rumah pelaku. Ya, jadi sempat didatangi oleh petugas puskesmas, sempat dilakukan semacam pendalaman kepada pelaku, sempat tanya jawab, dan oleh pelaku menyampaikan bahwa dia kondisinya baik-baik saja dan oleh petugas puskesmas diberikan semacam obat penenang dan disampaikan kepada si korban atau istri pelaku agar
mengupdate perkembangan perilaku dari pelaku ini. Tapi hanya 1 hari pada saat visit tersebut, selanjutnya tidak lagi komunikasi dengan pihak puskesmas sampai kejadian pada pagi hari ini. Dengan kondisi kejiwaan pelaku yang labil, Anda sampaikan bagaimana kemudian nanti jerat pasal dan juga ancaman hukumannya jika pelaku betul mengalami kondisi kejiwaan yang labil? Ya tentunya yang pasti kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait, misalnya dengan pihak rumah sakit jiwa ataupun psikiater yang nanti menentukan apakah si pelaku ini layak untuk ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. Jadi tentunya kondisi-kondisi kesehatan jiwa kita pastikan dulu layak untuk dipidanakan atau tidak. Jadi kami masih menunggu pemeriksaan selanjutnya dari pihak kedokteran kejiwaan. Baik, pemeriksaan kejiwaan masih akan dilakukan ya Pak Akmal. Terkait dengan konstruksi perkara, sebetulnya ini memang sudah direncanakan ataukah terjadi secara spontan akibat adanya cekcok antara suami istri? Kami belum bisa mengambil kesimpulan secara pasti. Yang jelas kami akan melakukan pendalaman dan pemeriksaan secara menyeluruh, baik kepada saksi maupun si pelaku sendiri. Karena untuk saat ini pelaku masih labil, kadang bisa diajak nyambung. Seperti tadi beberapa menit yang lalu sebelum live ini, saya sudah berkomunikasi langsung, sempat menyampaikan bahwa mereka cekcok di rumah, kemudian tidak nyambung lagi. Jadi kami masih menunggu sampailah kondisi psikis pelaku stabil, dan tentunya kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait, utamanya psikiater ataupun dokter jiwa nanti yang akan melakukan pendalaman secara kejiwaan kepada pelaku. Pak Akmal, suami dan istri ini kan punya anak-anak ya. Bagaimana upaya pendampingan yang diberikan juga untuk anak-anak? Tadi untuk putranya sendiri kami sudah langsung juga berkomunikasi dengan pihak keluarga, sementara dititipkan kepada keluarga terdekat, dan juga pihak pemerintah kami sudah informasikan bahwa pelaku atau anak dari pelaku ini masih di bawah umur. Untuk anak pertama sudah menikah, kemudian anak yang nomor 2 ini masih sekolah, jadi tentunya perlu pendampingan secara khusus, dan kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Ciamis. Baik. Terima kasih Kapolres Ciamis AKBP Akmal sudah bergabung bersama kami di Top News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.